Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami sangat berharap saudara sekalian ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita karena jamahan Tuhan. Firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini diambil dari Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang kejadian di Kaisarea. Tempat ini menjadi sorotan untuk pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Selain menjauhi Yerusalem, peristiwa ini juga akan menjadi satu tahap di mana Injil meninggalkan Israel dan tiba kepada bangsa-bangsa lain di sebelah utara. Selain karena letak geografisnya di utara, Kaisarea juga menjadi tempat tinggal bagi para petinggi pemerintahan penduduk Romawi di Israel. Salah satu petinggi yang dikisahkan dalam narasi ini adalah Kornelius. Kornelius merupakan seorang pemimpin pasukan yang membawahi 100 tentara. Dia memimpin pasukan tentara Italia, yaitu kelompok pasukan cadangan yang direkrut dari Italia. Ayat yang kedua mengatakan bahwa dia adalah seorang yang takut akan Allah. Orang-orang seperti Kornelius ini adalah orang yang mengenal Allah orang Israel, menyembah Dia tetapi tidak menjadi orang Yahudi. Dia tetap berada di antara keadaan sosialnya sebagai orang non-Yahudi dan dengan keadaan hatinya yang takut akan Allah. Kelompok seperti ini walaupun sama-sama sujud kepada Allah Israel, tidak dianggap sama dengan orang-orang yang bukan keturunan Yahudi, tetapi menjalani sunat dan menjadi petobat Yahudi sehingga mengadopsi budaya Yahudi dan hidup di dalam identitas Yahudi di dalam menjalankan ibadah, Taurat dan hari-hari raya Yahudi. Kornelius bukan orang seperti itu. Dia tetaplah seorang Romawi, yaitu orang kafir dalam pandangan orang Yahudi. Walaupun dia memiliki iman kepada Tuhan Allah Israel, tetapi orang seperti ini ternyata memiliki hati dan tingkah laku yang sangat saleh. Dia disenangi oleh orang banyak, khususnya orang-orang Yahudi, dan diperkenankan oleh Tuhan juga. Dia orang yang memberi banyak bantuan kepada orang miskin, memiliki kehidupan berdoa yang sangat baik. Lukas sangat menekankan dua aspek ini dalam kerohanian, yaitu memperhatikan orang-orang miskin dan memiliki ketekunan di dalam berdoa. Pemimpin pasukan ini mempunyai kedua hal itu. Bukan pertama kali ini Lukas mencatat pemimpin pasukan Romawi yang saleh. Orang-orang kafir yang seperti ini sangat mempermalukan orang-orang Yahudi. Kesalehan mereka melampaui kesalehan orang-orang Yahudi yang merasa sangat puas dengan identitas bangsa mereka. Mereka cukup puas dengan ketaatan menjalankan Taurat secara buta tanpa memiliki kesalehan yang sejati. Ayat yang ketiga mengatakan bahwa seorang malaikat diutus untuk berbicara dengan Kornelius. Malaikat ini terlihat dalam sebuah penglihatan dan dia memerintahkan Kornelius untuk mencari Petrus. Mengapa malaikat itu tidak langsung memberitakan Injil kepada Kornelius? Karena Tuhan mempercayakan berita Injil kepada manusia, bukan malaikat. Ayat yang keempat menyatakan bahwa Allah mengingat Kornelius. Allah mendengar doa-doanya dan Allah mengetahui kesalehannya. Allah merencanakan untuk memanggil Kornelius dan memperkenalkan Injil kepada dia, dan menjadikan dia seorang murid Kristus karena Allah memperhatikan kesalehan Kornelius. Allah tidak menjadikan kesalehan Kornelius sebagai dasar pertobatannya. Jika segala kesalehan Kornelius cukup untuk membuat dia diterima oleh Allah,
maka malaikat tidak perlu memerintahkan Kornelius untuk mencari Petrus dan mendengarkan berita Injil. Tapi kesalehan Kornelius bukanlah sesuatu yang Tuhan abaikan. Kesalehan tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan, tetapi kesalehan juga tidak bisa dilepaskan dari syarat seseorang yang menjalani kehidupan yang beriman yang sejati. Iman tanpa kesalehan adalah iman yang palsu. Demikian juga kesalehan tanpa iman tidak akan membuat seseorang diperkenankan Allah. Kornelius tidak mungkin menjadi umat Allah dan diselamatkan oleh Allah jika dia tidak percaya kepada Kristus yang mati dan menebus dosa manusia. Kata-kata Allah mengingat engkau dalam ayat 4 ini sangatlah indah. Allah mengasihi Kornelius dan mendengarkan doa-doanya. Berarti Kornelius memohon berdoa, menjalani hidup yang saleh karena dia memiliki suatu kerinduan yang sangat besar, yaitu agar ia diperkenankan sepenuhnya oleh Allah, agar dia menjadi bagian dari umatnya. Kerinduan ini diperhatikan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak mungkin membiarkan orang-orang yang tulus hatinya dalam mencari Tuhan. Sebenarnya ketulusan hati itu terjadi karena Tuhan menggerakkan orang itu untuk mencari Allah. Setiap orang yang digerakkan Allah untuk mencari dirinya akan menemukan dirinya melalui Kristus. Tuhan menganugerahkan, memberikan hati yang tulus, mencari Allah kepada siapa yang berkenan kepadanya. Orang-orang ini tidak mungkin dia biarkan berada dalam keadaan tersesat dan seterusnya. Tuhan memanggil Kornelius. Tuhan tidak membiarkan orang ini dalam keadaan tersesat. Dan Kornelius akhirnya bertemu dengan Kristus pada waktu dia ditetapkan. Seluruh kesalehan, kebaikan, dan doa nampaknya tidak lengkap dan sempurna jika tidak didasari oleh kepercayaan akan Yesus. Hal ini yang kita lihat dari renungan kita hari ini. Kornelius sebagai seorang bapa, sebagai seorang imam di tengah keluarga, dia sungguh-sungguh mendasarkan kehidupannya di dalam iman akan Kristus. Kornelius sebagai seorang yang berjabatan tinggi, sebagai seorang pejabat, dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk dapat dilayakkan bertemu dengan Kristus. Dan Kornelius dalam kesalehannya selalu setia berbuat baik, selalu setia untuk berdoa, selalu setia untuk saleh di hadapan Tuhan sehingga ia dilayakkan. Hari ini kita belajar dari Kornelius yang tidak peduli dengan kekafirannya dalam tanda kutip, tetapi dia tahu bahwa Allah akan menerima dia sebagaimana dia adanya. Seorang bapak, seorang imam, seorang kepala keluarga harusnya belajar banyak dari Kornelius untuk membawa seisi keluarganya, anak dan istrinya untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih beriman kepada Kristus dan mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.